Baik. Kami ucapkan selamat datang rombongan Pati Jaga Pati pada kegiatan Tijak nih, kalah tuh. Tijak. Ah, danu kelabu. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, dua, tiga, empat, aku masuk kaki, tumpang masuk bawah, masuk mia, masuk belajar, pondok ada gaman, kalau bola ada ini, kaki tidak salah jadi tapi ini masuk dari muncul saya pakai colok surat, cuman sepenuhnya aja cacat sebelum biar aja uang aja bisi, aja bisa dirasa pakai tinggi baik dipijak, cuman pasal colok tapung tawa teke, melosi di unang angan ya, pasal para pakai melosi kalau salah kaki tidak salah yang jadi biasa ke salah mulut bermamer di masuk muncul pakai air pampung tawa pakai colok surat, cuman sepenuhnya aja cacat aja biar aja uang aja bisi, bisa dirasa. Pakai tinggi baik mimpi biak dengan pasal colok sodap zaman sempurna, naik ke tanah ampun penyau. untuk Pati Jaga Pati. Nah, yang kedua Pak Raja kita mulai. Langsung ada. Curah. Nah, setelah malam tengah kita masuk ke kain penari. Habiskan. Mantakannya dia. Mereka dua.
Sepanjang sungai sampai ke gunung, panjang jalan sampai ke ujung. Dusun kita meralung gunung. Terima kasih bapak-bapak mau berkunjung. Bertani dalam arti berkebun, potensi dan rezeki masih tertimbun. Daya kaji sejarah damai rukun. Selamat datang di dusun Kenau Ampur. Karya Pak Jama Jasmani. Terima kasih. Empat, lima, enam, tujuh, satu, dua, tiga, empat. Mutus bala juru jahat jakat usi dengki mangah punggah mutus juru dama korupsi mutus juru dama salah jalo salah pemikir salah anggap salah anu di desa Kriau Ulu tu dah diputus. Kami ucapkan selamat datang kepada rombongan Pati Sedepan dan bapak-bapak rombongan Bapak Jakapati saya hormati, semua pejabat-pejabat di Desa Kriau Ulu khususnya saya hormati. Adapun pada malam ini kami mengadapkan Bapak Jakapati sebagai kepala adat di Kabupaten Ketapang. Maka pada malam ini beliau baru berkunjung ke daerah hutan. Takutnya karena ada yang menimpa beliau, maka kami diadatkan sesuai dengan adat kebiasaan kami, adat penijak tanah, pencubuk lampu kata kami itu.
Nah, jadi adatnya 3 kali 16. Beliau penungkung batang ada, posisi penobah jalan ada, tapayan sebuah kurung semongan supaya ayu Pak Sekda tetap bersemangat dan kuat, tidak luntur, tidak Allah. Jadi maka disitulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini melalui ujung songkolat kata bahasa kita. Jadi untuk ujung songkolat itu ada lawang agung. Mungkin dia punya dia. Kalau anaknya tulak beda pada matai tengolap, matai busa, matai tama, matai mati, matai losi, matai anjo, matai lobo, matai anjo lobo julung silik di mengadaka. Pakai ngancau lobo julung sial sobal bidu celaka, pakai ngancau julung namangka umat ini jauh nyumpung julung panjangnya sohajo kesisi langit mati ke pemadap mata air baca kuli tanah model abi pusat air mati papang pojongi 3, 4, 2 kali 4 aku pakai nyapat gitu salah langkah, salah ketika, salah air, salah bulat nyapat dunung usi deki menghadaka pakai nyapat sial sobal bidu celaka. Sapat ke bukit kala 2 petetak, sapat ke pauk kala 2 betimak, sapat ke air kala mangko lubuk, sapat ke batu kala tingkat duduk, sapat ke kemang kala nali hijau, sapat ke teriak kala nali angguk, sapat ke opak kala opak juga, sapat kejadian mewah tahu tunas lopas kaki masuk muncul kaki manuk masuk lucu dilusi deki dilu mangah daka dilu angat dak asap panas. Oke, masuk meluncur julipak adak abu ngawang anak nyaya masuk kai itu kotak mata meluncur lalu apa lagi dulu maka anak dulu jauh dulu jumpa di mana calak itu coklat aman sempurna. Raja aku pakai buas kemang buas seluruhan pakai aku hidup ya dapat pakai kampung dulu batang batang kami kenyang bola jadi kalah ayu kalah dulu bola jadi kalah ikan kalah semangat bola jadi misi seorang terus jadi kami bisa kalah apa menjadi hangat ya masa panas maka begitu pakai buas kemang dulu kemang buas kemang semangat pakai ya hidup bulan jaya sebelumnya pakai jawab sudah pukul ini pakai ayu mencacat itu lihat ini ruang ayu bisa 2, 3, 4 semangat aktif juga pakai buas kemang dulu kemang buas kemang semangat pakai datang ke kampung beliau kami itu kalau alat jadi alat ayu alat minum jadi alat semangat bulan jadi mimpi semangat bulan jadi sakit bisa bulan jadi sakit boleh dalam borong datang dituntut pakai buas kemang dulu pakai yang itu bulan jaya sudah pakai cacat itu lihat dari rumah aja musi aja musa aja benasa pakai ya tadi kalau baik mimpi dia kalau nyaman pasar colap sedap nyaman sempurna itulah. Maka salah ketika, salah air, salah bulan, salah masak, salah terigu lagi, sapat mungkin salah lomba, datang sapat pauk salah dua, berimak sapat empat
masuk ke matay ada matay nungka matay cina matay tausi mulai datang matay matay kalau kami kinamit ke bawah jadi kalau kamu berlaku dua tiga empat lima enam tujuh satu dua tiga ayo pati oke itu oke puas kemang mana kemang puas puas semangat oke oke puas kemang kemang puas kemang semangat iya semua oke cocok ini dua kondisi Indonesia ini berasa oke ini kerja zaman pasar dolak sedap namun sempurna 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 yang tak hari ini tak hari ini tak hari ini jadi itu aku nak nyerah hadat ke sidak dua ya. Ada lagi sambil lalu ngantuk karena sembubak tali kongan untuk penyemangat Patih Jagapati dengan Pak Raja. Itu ya. Patih Jagapati dengan Raja. Adanya ada ini 3 kali 16. Bosi Panobas jalan. Nanti kalau berjalan kita nanti arah yang adik, jadi ditebas dulu untuk jalan. Kalau ada batas melimpah, ini ada beliau untuk motor supaya jalannya lapang, baik, lapang hati. Patih Jagapati dengan Raja membangun di kampung Kenyau Ampun. Ini terbayang burung semungan. Nantinya kalau semangatnya melayar ke kiri ke kanan. Jadi semangatnya dah masuk dalam terbayang itu tidak apa. 1 2 3 4 5 6 7 8 pengami. Itu aku ngobat kami tomang tali jage bukan aku ngobat agung zaman kabal miru ada. Itu aku ngobat tomang tali jage nyage selamat musih gajah patih itu Allah hayu Allah ikat Allah selamat kala dame. Kaki salah bijak jari salahnya apa? Itu dame kubak tiung kandang pakai ngadam dame selamat patih singa patih itu pakai kobat torik gomong kukuh panjang umur baik kamu tuh tomang teli jage pakai nyage dame nyai asiknya patih gajah patih wah pakai aku kobat torik gomong kukuh pakai dame dia memang proses tinggi baik nyuki pagi baik buruh pakai dame nyuki boleh kelasi berburu lebih bagi atas tidak kucuk ingin tali bawah jabai gomong pakai koring bersih koring selamat Asa 2 3 4 5 6 7 8 penami aku ngobat kami tenang kali jage bukan aku ngobat kami Kating timiro kapal motor cada aku ngobat tenang kali jage pakai nege semangat anu raja aku ha lu ai ko pakai aku ngobat kali kurang kuku kubak tiung kanan pakai nanan semangat anu raja kami itu pakai kami tongkit lane pakai dia memang proses tinggi baik tinggi pagi baik buruk tuh kubak tiung kanan semangat raja tuh kubak raja kayu tangan raja akar pakai ku kubak torik umam kuku panjang umur baik kamu pakai tongkit lane pakai kubak sirat itu pakai dame siap tuh itu nyaman diam bodas pakai cinta dia niat dapat utang tahun sama balas pakai dame Desian mimpit boleh kasih guru beli bagi atas ini pucuk ingin tali bawa jabai bonang pakai koring bersih koring kurangku. 1 2 3 agak diangkat gini kali agak gini gitu kan ya ini pak 1 2 3 1 2 3 ya ya dulu
Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik, kemarin memang saya mengundang Pak Domong kita ini ke Ketapang. Waktu itu saya menyelenggarakan musyawarah Domong Adat Lamat 9 Domong 10. Jadi datang dari semua bantaran sungai. Saya juga mengundang waktu itu dari Desa Darat Pantai Kepuas, Bulu Simpang, Laur Joka, masuk Rio Biha, Kayon Gerunggang, Saguat Sekayo, Jelai Sekayo, Penawang Sekarang. Nah, beliau kemarin dari Akaran Trio Biha datang dan berpatemu. Jadi saya sendiri ini juga dulu dibesalin Pak Raja sebagai patih jaga patih. Mudah-mudahan tadi Pak Domong ingat lagi dengan nama dan gelar saya. Dia lupa terus. Dan saya tidak bisa sendiri. Saya juga pernah diberi amanah oleh Pak Raja dan para orang tua, para Domong juga, untuk menjaga, merawat, melestarikan, mempertahankan adat jalan Jabat Pipi, sekolah tubuh tanah Pulau Jadi. Dan saya perlu dukungan, perlu bantuan para Domong Mantir juga, orang tua. Beliau ini saya anggap mampu untuk mewakili juga salah satu dari Akaran Riau. Tidak satu-satunya, tapi salah satunya. Termasuk Pak Sudir, juga dari Biha. Jadi semua Akaran Sungai. Dan secara otomatis sebenarnya seluruh Domong itu menjadi Domong Kepatian Kerajaan Uluai. Nah, saya bergerak kemana-mana untuk menyatukan. Sebenarnya ngomongnya nanti, kan harus saya jelaskan dulu biar tidak salah paham. Nah, dan nanti itu Pak Domong, kita akan lantik atau pesalin seluruhnya di Kepatihan ataupun di tempat Pak Raja pada saat kita sudah menyelesaikan pembangunan balai Bosikoling Tungkar Rakyat. Namun karena ini adat sini, saya ikuti saja. Saya secara simbolis nanti memang memohon dan meminta beliau membantu kita, bukan hanya saya tapi kita semua, untuk menjaga, mempertahankan adat jalan Jabat Pipi yang dulu diwariskan oleh para orang tua kita, para leluhur kita. Kalau untuk tata mamangnya saya kurang paham sini, saya minta Pak Sudir. Nah, saya menyerahkan nanti. Ya Pak Domong. Oke. Saya kira ini saja, dan semoga kita ini semakin kompak, makin semangat ya, tadi tetap semangat untuk mempertahankan adat, tradisi dan budaya kita. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti saya akan serahkan simbolis sebagai tanda bahwa beliau ini saya ajak, saya angkat, dan bersama-sama kita semua untuk menjaga adat jalan Jabat Pipi sebagai Domong Kepatihan jaga pati. Demikian, saya kiri Adil Ketalino, Kecuramin Kaseruga, Pasengat Kejibatan. Nasib tubuh tanah belum jadi, hidup di gedung adat, mati di gedung sana. Terima kasih. Adil Ketalino, Kecuramin Kaseruga, Pasengat Kejibatan. Proses Belatungu tanah belum jadi, hidup di gedung adat, mati di gedung tanah. Kita duduk tagak ramah jiji tiang penting kaki. Kita bertempur kedua kepada kecinyang bertabik Tuhan hukum mantir badat mantir duduk lantai jadat gede. Jadi pertama kami ucapkan terima kasih pada malam ini para Domong Kepala Rakyat, nampaknya hadir semua. Pada malam ini juga Patih sudah menjelaskan bahwa pembutuhan bukan saja Domong Kepatihan, tapi para Domong tetap membantu Patih jaga pati. Jadi harapan kita bahwa kita beradat ini, kita akan menjunjung tinggi dan melestarikan. Adat yang sudah hilang akan kita cari, adat yang tenggelam akan kita timbulkan, supaya kita menjunjung tinggi. Karena adat ini kita bukan adat bisnis. Adat itu tetap tradisi orang kaya, dan seni budaya tetap orang kaya. Pada malam ini bahwa
saya sebagai tokoh kerajaan, saya mohon bantuan kepada Pak Licoy dengan hormat supaya membantu di kerajaan bersama dengan domong-domong desa. Di situ juga, namun walaupun seperti beliau ini sudah diangkat sebagai domong kerajaan atau domong kepatihan, tapi beliau tetap membantu domong desa. Jadi ada kerjasamanya. Jadi pada hari ini saya akan menyerahkan dengan simbolis supaya kita teguhkan, dan mudah-mudahan kedepannya kita akan dipersalin oleh Bapak Raja Bupati Jogatati. Saatnya dari tukar ekosistem kita sudah selesai. Sekarang ini belum, nampaknya 2024 baru selesai. Jadi memang cukup lama karena kerjanya sangat berat. Jadi itu mohon maaf selesai, dan Demong nanti kedepannya kita tetap berharap. Maka saya nyatakan, dan saya akan memberi gelar nanti kedepannya nanti saya gelar Cembaga Makupati. Mengapa Makupati? Bapak Ibu harus dari Maku itu kan, kita kan tahu kan, Maku artinya mengikat. Pati itu orang Dayak tidak ada di bawah pati. Ada yang terasa adalah pati. Bapak Ibu tahu kan? Jadi pati itu bermacam-macam. Setengah pati, pati penuh, dan pati mulia. Artinya pati mulia yang tertinggi. Jadi dengan ini kami secara simbolis menyerahkan 3 kali 16 kepada polisi sebagai demang kepati dan demang kerajaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih. Ramin Kak Saruga Basenat Kak Jubatan. Pak Raja yang kami hormati, Patih Jagapati yang kami hormati, Kepala Dinas, ini saya menyebut dinas nih Pak Sikat, ini Dewan DAD, jajaran DAD yang saya hormati, kemudian Kepala Desa Trio Hulu, dalam alfabetnya itu Desa ABC. Kemudian yang saya hormati para perangkat desa ABC, Amput, Bahake, Congkong, supaya ini ingat di otak saya karena saya sudah masuk dalam partai juga, Pak Bulidi, PDI, Penurunan Daya Ingat. Nah, maka saya singkat saja. Ada juga desa KBS kalau di pemerintahan SKB. Kemudian itu desanya Sungai Bengaras. KB, K itu Kenapung, B itu Bunut, dan S itu Songkap. Susah mengingatnya karena saya sudah PDI. Yang saya hormati sekretaris desa serta perangkat desa Penyabur dan Sungai Bengaras. Kemudian yang saya hormati para demong, Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan selamat malam. Jadi pertama-tama puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa berkumpul lumayan dari tadi siang sampai malam ini, tetap semangat, tetap sehat, dilindungi, dinaungi, dilimpahkan oleh Yang Maha Kuasa, kita tetap sehat.
sampai berkumpul melakukan suatu kegiatan pada malam hari ini. Sebelum lebih lanjut, saya ucapkan selamat datang kepada Pak Tih, Pak Raja, beserta rombongan di Desa Ampon. Beginilah suasana di Desa Ampon, Desa Kriyohulu, Dusun Ampon, ya. Orangnya tidak ada yang menyeram-nyeramkan, tidak juga ada yang terlalu ganteng seperti Danu Roger dan Warta. Camatnya juga tidak menyeramkan dan tidak juga ganteng, gitu ya. Sesuai. Jadi klub seirama, seia, sekata, gitu. Dan kami, saya selaku Camat Hulu Sungai, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam awal kedatangan Pak Raja beserta Pak Tih di Dusun Ampon penuh dengan sesuatu yang tidak enak dipandang mata ataupun salah ucap, kami, saya atas nama masyarakat Desa Kriyohulu mohon ampun beribu ampun karena tidak ada gading yang tidak retak, kan? Sedapat mungkin kalau udah mulai retak dilem, gitu kan. Kemudian dalam hal lain juga suasana yang kita lakukan, kebersamaan yang kita lakukan sesuai dengan tema malam hari ini. Kalau balihonya Pati itu bedabul bepandir, bedabul itu kita berbicara lah tingkat ceritanya, ya. Yang lebih banyak nanti Pati lah. Oh ya, salah, ngomong, ya kan, karena sering bedabul itu kan hampir mirip dengan ngomong bedabul. Jadi itulah, mohon maaf Pati. Selanjutnya mohon dengan hormat kepada Pati untuk memberikan semangat motivasi kepada kami di Kecamatan Hulu Sungai umumnya dan khususnya di Desa Kriyohulu, ya. Motivasi secara adat, motivasi pembangunan, kemudian semangat gotong royong, segala macam lah nanti Pati jaga Pati untuk memberikan penerangan kepada kami, pencerahan. Saya pikir saya tidak berpanjang lebar. Burung Gerian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Batsengat Kak Jibata. Selamat malam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Raja, yang terhormat Bapak Pati Jaga Pati, Radim Jaga, Ibu Bubi Jaga Belua, Bapak Alexander Julio. Yang saya hormati Bapak Camat Hulu Sungai, para kepala desa, perangkat desa, para demo yang ada di Sungai Kriyohulu dengan Sungai Benaras. Terima kasih sudah menyambut kedatangan rombongan Pati Jaga Pati, Bapak Raja dan kami. Dulu pertama-tama tentu kami mengucap syukur dan terima kasih karena doa seluruh masyarakat Kriyohulu dan Benaras, Pati Jaga Pati dengan Raja, terutama Pati Jaga Pati yang pertama menginjakan kakinya di Dusun Ampon. Nah, kita mau tegas, mau jauh, mau ampun, soalnya di dalam administrasi itu ampun, Dusun Ampon. Jadi kalau udah Dusun Ampon, sah nyebut jauh di bingung orang, mau kemana ke Ampon.
Enggak, jauh. Jadi tengkar. Jadi kalau udah di dalam ditulis di administrasi desa Ampon, tapi jauh ke sungai kan. Itu terima kasih juga seluruh masyarakat yang telah menerima, menyambut dan sangat luar biasa. Yang ketuanya Bapak Dr. Irudi Kustanam, saya wakil ketua 1. Dan biasanya saya dibawa Pati Jagapati atau Bapak Sekda kunjungan ke kecamatan, ke kampung-kampung. Bukan kunjungan ke kecamatan, tapi kunjungan ke kampung-kampung. Dalam sejarah inilah pejabat yang bisa mengunjungi Lakau. Karena kalau udah ke dusun tuh pasti ke Lakau, kampung. Kalau dulu biasa paling ibu kota kecamatan, balik ke kecamatan balik. Jadi Pati Jagapati dalam rangka mengemban amanat mempertahankan, melestarikan adat istiadat, hukum adat dan budaya adat, serta menjaga pusaka peninggalan leluhur. Yang kedua, beliau juga sebagai sekretaris daerah. Sekretaris daerah itu kalau dalam struktur orang 3, tapi kalau saya beranggapan itu orang kedua setelah bupati. Jadi begitu tingginya, begitu kuasanya. Maka kita harus menjaga dengan segala daya upaya untuk melindungi beliau. Dan orang yang tinggi itu selalu menjadi sasaran. Pertama orang kita ini suka bodoh, mencoba. Nah, ini. Untuk nggak sebuah nggak dia, jangan sampai sangka kerak kacang apung. Ini dapat aja lagi kan? Jangan lagi, malu kita. Untung nggak saya tuh nggak pantai sangka telanjang tengah kampung. Ya, suruh tidur dia semalam nggak ingat. Ini semacam pemandai orang Dayak tuh. Mau ngalahkan orang sama kita mah, bukan mau jadi pemimpin sebagai pembawa. Jadi kita jaga sebagai pemimpin Dayak, Bupati, Pak Sekda, kita jaga dengan segala pusaka, budaya dan kunjungan-kunjungan beliau tentu disambut hangat masyarakat. Itu yang kita sebagai Sekda memimpin seluruh PNS. Jadi rajanya PNS. Jadi kalau PNS tak masuk ke ini, dipecat. Guru tak sengaja, supaya anak-anak kita pintar. Kalau guru tak ngajar, gimana mau pintar? Nanti mau masuk sekolah kemana, sandai, malu, tak bisa baca. Kadang hanya terima raport, tak pernah belajar. Iya. Nah, sekarang jangan model gitu-gitu. Membodohi anak kita seorang, tak boleh. Ya Pak Jas, jago hebat-hebat deh. Dia dulu nih hebat-hebat. Itu. Nah, kemudian kalau Kriau Hulu bisa mengaras, itu ekonominya bagus. Kenapa? Kerjanya kayu dengan emas. Kalau kayu dengan emas itu ongkos sedikit, hasil besar, walaupun tenaga kuat, ekstra. Mikul kayu bukan mudah-mudah. Baik, yang saya hormati Pak Raja Luaid dan Pak Sikat. Beliau ini satu sisi Wakil Ketua DAT Kabupaten, juga Kepala Dinas Pertanian Perkebunan. Tapi tadi banyak ngomongnya sebagai Kepala Dinas namanya. Penyuluhan sekaligus. Yang saya hormati Pak Sikat, Pak Camat, Sungai, Pak Kades, Kriau Hulu, juga mungkin kalau ada Kades yang lain hadir, Pak Kadus, yang hadir dari desa-desa sekitar. Yang saya hormati para Damong Mantir, terutama Pak Damong Priampun dari Hulu ya,
dan juga para demong dari desa-desa sekitar. Saya hormati juga seluruh keluarga saya, masyarakat adat di Hulu Riau ini. Saya memang sudah lama ingin ke sini, ya. Dan semuanya lah yang saya hormati, orang tua, Dai Alpai, seluruh kabar. Jadi saya biasa di daerah selatan, jadi ngomongnya begitu. Yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Ngomong Pandir ini sebenarnya setengah-setengah baju gitu ya. Saya satu sisi memang lebih ingin saya sini hadir sebagai Pati, tapi juga tidak bisa lepas saya juga adalah seorang sekda, Pak Sikat Ketengah. Nah, saya kira itu amanah. Oleh karena itu tugas saya ini berat sebenarnya. Tugas di pemerintahan harus mengayomi, harus melayani, harus ngurus semua masyarakat se-Kabupaten Tapak. Itu di pemerintahan. Nah, Pak Sikat ini kalau dari Pureh itu saya berkaki. Tapi kalau saya sekda, minta maaf lah, kadang-kadang beliau saya perintah sebagai kepala dinas. Kemudian secara adat juga, kalau gelar Pati, mulai duluan saya nih Pak Raja di gelar di Kedayan, sudah 5-6 tahun sebelumnya. Masyarakat adat Kedayan memang manggil saya Pati juga. Kedayan itu orang Ahe kalau kita bilang, di bawah. Memang saya tidak pernah ekspos, dan juga dari Simpang, dan yang paling orang kenal adalah ketika saya diangkat ke Raja salin bersama seluruh demong. Waktu itu yang hadir pada saat berubah sebagai Pati, jaga Pati, desa 9 demong 10. Jadi nambah sebelah bau sekda, sebelah bau Pati. Jadi kalau ditumpuk kayak tajau, tak berapa tajau, saya agak goleng berjalan. Bersyukurlah karena doa orang banyak, saya masih diberikan kesehatan, kekuatan sampai hari ini. Ya, sekali kita sama-sama menjaga, mempertahankan, merawat, melestarikan, bahkan mengembangkan adat, budaya, dan tradisi kita sebagai orang kaya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Tidak mungkin kita berharap kepada orang lain. Ya. Tidak mungkin. Oke, sekarang Pak Sikat Kadis Bud itu orang Dayak. Saya sekda orang Dayak. Bagaimana jika nanti bukan orang Dayak? Oleh karena itu kita harus bersama. Tidak bisa juga tergantung kepada kami para pejabat. Nah, yang kebetulan saya ini sekda, ya. Seperti Pak Sikat sampaikan, ya kami juga perlu dukungan dari semua orang tua, dari Demong Mantir, dari semua saudara-saudara saya. Paling tidak saya mohon doa restu. Mohon doa supaya diberikan yang pertama adalah kesehatan. Itu. Sehat dulu, nomor 1. Sehat, selamat, lalu diberikan kekuatan oleh Dewata untuk mengemban amanah ini, baik saya sebagai sekda maupun sebagai Pati, jaga Pati. Nah, kalau yang diomongkan Bu Lili tadi itu, nah itu saya tidak komentar. 2024, nah, beliau memang mungkin pasti kan orang politik. Tapi kalau sekda ini bukan orang politik. Cuman apa yang terjadi 2024 saya tidak tahu, itu rahasia ilahi. Kalau memang garis tangan, rakyat mengendaki, Tuhan merestui, ya begini, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, cuman ya sebesar ini saya mohon doa restu dari para orang tua. Kita doakan semoga diberikan kesehatan, kekuatan untuk jalan amanah sebagai sekda maupun sebagai Pati. Kalau sekda saya ini baru kurang lebih 1,5 tahun, belum lama, 2021 dilantik. Itu jabatan karir, bukan jabatan politik, tidak dipilih, tapi diangkat dari pegawai negeri yang memenuhi syarat.
Saya pun tidak pernah bermimpi dulu mendiri sekda. Ternyata sudah sekian puluh tahun barulah kita bisa orang Dayak jadi sekda. Dan ternyata bisa juga beberapa perubahan yang sekarang lebih baik di Ketapang. Nah itu artinya apa? Orang Dayak juga bisa menjadi pemimpin. Nah kita bisa. Nah saya kalau kemana-mana ini sering memberi semangat kepada semua orang tua, kepada kita yang baik kawan, terus darah kita semua, dimanapun. Nah untuk di Hulu Sungai ini saya sudah sampai di Sekukut, sudah sampai di Batu Lapis, sudah sampai di Lubuk Kakap. Nah, kalau Songkong udah pasti ya, kampung kedua. Jadi saya anggap di sungai ini seperti kampung kedua saya. Kalau menyambung, sepanggang, sebagainya sering. Nah itu saya keliling. Tujuannya apa? Memberi semangat saudara. Selain saya berkunjung, saya ingin melihat seperti hari ini, saya ingin melihat apa yang terjadi, apa persoalan-persoalan di masyarakat. Kemudian saya juga ingin mendengar. Tadi saya dengar sekilas dari Pak Kades, Pak Kadus, saya mendengar. Saya sudah melihat, saya mendengar, dan saya merasakan langsung apa yang terjadi, apa yang dialami juga oleh masyarakat. Hingga saya waktu di Lubuk Kakap, ke beberapa tempat pun saya sampaikan, bahkan saya juga sampai di KFD di Sungai Bunga, Ucuk. Tahu Sungai Bunga Pak? Tanjung Bunga, Sungai Ingin. Saya sudah nginap sana. Sama, kondisinya kurang lebih kita di sini, kawasan hutan. Nah kalau di laut saya sudah ke Merabu, Randau 5. Jadi saya masuk ke daerah Hujung, yang paling jauh. Dan saya nginap tidur situ. Saya bisa merasakan, saya bisa melihat, mendengar langsung. Oleh karena itu saya pun hadir di sini seperti itu. Nah saya sebagai sekda, saya kira juga saya perlu tahu apa persoalan terjadi di masyarakat. Baru bisa menyusun rencana-rencana pembangunan. Nah, kalau hanya dengar ya cerita orang, kurang terlalu jelas, tidak perlu paham. Karena saya tidak tahu, apalagi saya tidak merasakan. Nah terkait dengan hal itu, saya mohon Pak Kades ya, silakan nanti komunikasi lebih intens. Ya, pakai saya sekda ini untuk kepentingan masyarakat. Ya, silakan. Kalau Ketapang main-main ke rumah saya belum pernah tidak membalas WA walaupun saya tidak kenal. Apalagi dari Kades, ya Pak Camat juga ya. Akan masyarakat juga nanti dari sini. Kalau Ketapang main-main lah ke Kepatian. Kalau memang tidak tempat nginap di Kepatian, ada tempat nginap saya siapkan. Kalau daerah itu ini saya pun dari Hulu, dari Simpang Hulu sama, persoalan kita sama kurang lebih. Kita perlu hati ya. Kalau orang kita ini paling tidak tahu lah apa yang dia rasakan. Apalagi saya mengalami sendiri datang ke sini, kesulitan di sini seperti apa. Jadi saya kira saya membuka diri, membuka hati untuk saudara-saudara saya di Hulu Sungai. Dan saya maaf kalau jalan kita ini belum tuntas 100%. Harapan saya dalam hati 2-3 tahun yang lalu adalah jalan Sandai Suduran itu mulus. Makanya 3 kali itu bersihkan dan angkat. Saya dorong masuk ke Sandai Suduran. Tapi kemarin saya lewat sudah ada yang mulai rusak lagi. Cuma dibandingkan 5-10 tahun lalu lumayan lah kan. Lumayan jalan Sandai Suduran. Mudah nanti bisa mulus. Itu juga untuk fasilitas yang lain, untuk puskesmas, untuk postu, untuk sekolah. Nanti silakan dikomunikasikan Pak Camat. Kalau ada guru-guru, kemudian ada perawat medis kita yang kurang. Nah, kita ingin orang Dayak ini juga maju. Orang Dayak ini juga pintar. Ya, kalau saya sempat katakan orang Dayak ini harus berdaulat. Berdaulat itu apa? Artinya kita ini bisa sejajar, bisa bersaing dengan orang lain. Dengan orang lain, suku lain yang sudah lebih maju. Saya sampaikan orang Dayak itu bisa berdaulat. Pertama berdaulat secara apa?
Kita harus berdaulat pertama secara budaya. Berdaulat secara budaya itu seperti ini. Kita mempertahankan adat jalan Jabal Pipi kita. Nah, kita bangga. Tidak usah minder jadi orang Dayak. Tidak usah minder dengan ciri khas kita yang memang pakai pulau, pakai tulung, pakai tumpulas. Seperti ini kita berada. Tidak usah minder dengan tradisi Binas. Seperti tadi sekolah berjalan ya, tidak tanah. Itu malah menjadi nilai lebih kita orang Dayak yang tidak dimiliki orang lain. Budaya-budaya kita ini harus kita banggakan karena kita punya kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Jadi kita harus berdaulat secara budaya ya. Yang kedua, kita orang Dayak harus berdaulat secara ekonomi. Anak harai kita ini kan kaya. Tadi pas sudah sebut ada emas, ada kayu, tidak ada daerah orang. Jawa itu hebat pun tidak ada kayu mereka lihat. Ada tambang emas untuk kita, boksit, pasir, batu, awit, tidak ada sana. Kita ini kaya. Luas sungai, saya lihat sampai ke Jelai, Semai Semata, Sebawulu, semua kaya raya. Tanah harai kita, kandungan alam yang diberikan oleh Dua Tak Prima Laku. Tetapi apakah kita ini sudah menikmatinya semua? Apakah kita sudah bisa menjadi tuan kita sendiri? Kalau saya lihat ada investasi, ada perusahaan, kita ada nonton kan? Ya kan? Semperannya pun ada sih dapat, ada yang ada. Terbias jelas sedikit-sedikit. Tapi kebanyakan kita hanya menjadi penonton. Nah, ke depan kita harus berjuang, bekerja keras, bisa bersaing dengan orang lain supaya kita bisa berdaulat secara ekonomi. Artinya, kita ini mampu, kita ini pintar untuk mengelola semua kekayaan alam itu supaya kita bisa menjadi tuan di tanah sendiri. Kalau di perusahaan bisa jadi manajer, kan gitu. Bisa jadi pimpinannya, bisa mengelola sendiri jadi bosnya. Tidak kita menjadi buruh, bahkan hanya menjual tanah, selesai, habis. Orang yang jadi tuan, kita jadi penonton. Jadi orang Dayak harus bisa menjadi tuan tanah sendiri. Kita bisa berdaulat secara ekonomi. Semua ada tempat kita ini. Yang ketiga, kita itu harus berdaulat secara politik. Berdaulat secara politik artinya kita menjadi pemimpin di tanah sendiri. Dan kita bisa. Kita pernah jadi gubernur, bupati, camat, orang Dayak juga bisa jadi pemimpin. Dan kita tidak boleh minder jadi orang Dayak, tidak boleh rendah diri. Kita ini mampu juga. Tetapi ketika hal itu tidak bisa berdaulat secara budaya, berdaulat secara ekonomi, dan secara politik, akan bisa kita capai pertama kalau kita kompak, kalau kita bersatu seperti ini. Dan saya anggap di sini orangnya kompak. Kalau tidak kompak tidak mungkin hadir selama ini. Dari tua muda, laki-laki, perempuan datang. Di senang dari sini. Kita kompak itu modal untuk kita bisa berdaulat. Yang kedua, kita harus pintar. Kita harus cerdas. Kalau kita tidak pintar, kita tidak bisa bersaing dengan orang lain. Nah, untuk pintar ini kan perlu juga. Cara paling mudah pintar atau cerdas ini ya sekolah. Bagaimana bisa menjadi camat, jadi kepala dinas, jadi anggota dewan pun, jadi kades pun harus sekolah. Minta maaf kepada orang tua ya. Tapi saat ini kita harus bisa bersaing, ya kita harus sekolah. Suatu saat mudah-mudahan ada dari sini menjadi camat sungai, ya. Jadi kepala dinas, jadi sekda, ya. Tapi harus sekolah juga. Tidak bisa kalau tidak sekolah. Nah, saya tidak minta pada mau sekolah ya. Nah, supaya anak-anak cucu kita, tolong mereka disekolahkan setinggi-tingginya. Pesan saya sebagai sekda orang Dayak dan saya sebagai pati. Karena saya tidak mungkin berpuluh-puluh tahun seumur hidup jadi sekda, gitu kan. Suatu saat juga harus ada kader-kader orang Dayak lain yang menggantikan kami. Harus sekolah anak-anak kita setinggi-tingginya, supaya mereka juga bisa bersaing. Kalau dia mau jadi polisi, mau jadi tentara, jadi pegawai, kemanapun, dia bisa bersaing dengan orang lain, harus sekolah. Walaupun kita di kampung, bukan berarti kita tidak bisa sekolah. Sikat pun kan dari kampung kan,
Abah Rais, Bu Lili dari kampung. Tapi kita bisa juga bersaing. Pertama modalnya kita sekolah. Saat ini minimal lah SMA. Tadi saya tanya beberapa anak masih sekolah enggak? Enggak lagi katanya. Jadi Pak Kades, saya nitip ini Pak Kades kepada para domong juga, kepada kita semua, anak kita didorong sekolah. Jadi, kalau udah sekolah paling enggak, kalau dia mau kota bisa bersaing. Walaupun tanah air kita kaya, dia kerja pun enggak sekolah bisa dapat duit, benar Pak? Harus sekolah. Supaya generasi muda kita, generasi penerus kita nanti bisa bersaing dengan orang lain, bisa sejajar, bisa maju. Itu tinggi-tingginya. Yang ketiga, kita harus sehat. Kita bisa bersaing itu tadi kalau kita kompak, kita pintar, kita sehat. Nah, sehat ini ya jagalah kesehatan anak kita. Kalau kita yang udah berumur sudahlah. Nah, kita itu pertama paling penting jauhi narkoba. Jangan sampai ada lah masuk sini Pak Kades ya, pada mau narkoba. Kalau sudah kena narkoba, sudah rusak, itu tidak bisa diobati. Ya mau kemana pun tidak akan diterima. Kerja toko pun tak mau bosnya terima. Itu rusak. Narkoba itu haram. Karena itu sebenarnya adalah strategi bagi orang luar, orang-orang lain untuk menghancurkan generasi muda ini. Ini strategi politik perang. Perang sekarang bukan ditembaki orang tuh, kan dipacok, pakai cara pintar, kirim narkoba, rusak generasinya. Anak-anak kita ini hancur lebur semua. Tidak mungkin nanti ada yang bisa dicamat jadi polisi tentara, jadi apapun, semuanya jadi tidak berguna. Sehingga orang luar masuk, mereka menjadi pemimpin kita, mereka yang menguasai tanah air kita. Ini strategi politik, strategi perang global, hancurkan generasi muda dan narkoba. Jadi ini cara pun tidak ada lah narkoba, apalagi jadi bakar. Saya kalau apalagi disumpah ya kalau ada orang Dayak meracuni sama Dayak. Bagus juga yang lainnya lah. Saya masih senang kalau masih jual arak, masih mending daripada jual narkoba ke orang Dayak. Itu sama meracuni sama orang Dayak. Yang ketiga ya, jangan kalau minum, kalau kita minum ya jangan sampai mabuk lah. Anak kita dari dulu mereka minum narkoba dosa. Supaya mereka nanti kalau masuk polisi tentara sehat, jangan karena hal sepele gugur biasanya kesehatan. Jadi dia harus sehat. Kalau pun beradat, di rumah orang Dayak ini kalau udah beradat ini kan tak sah. Kalau di selatan itu istilah tuak tupak manok mati. Sama tidak sih? Oh sama ya. Makan kenyang, minum mabuk. Nah itu dulu, itu tuh tak sah kalau nak makan kenyang minum mabuk. Sekarang kalau beradat, kita harus memang tuak harus tumpah, manok harus mati. Ini buktinya. Tuak dan tumpah dari manok harus mati. Makan dah kenyang tadi ya Pak Kades, minum tidak boleh mabuk. Boleh minum, tapi tidak boleh mabuk. Nah, itu supaya kita tetap waras. Apalagi anak-anak kita usia sekolah, masih SD, SMP, SMA, mereka jangan sampai lah. Kasihan mereka, biar masa depan mereka masih panjang, supaya mereka nanti mau masuk apapun, punya cita-cita, mereka bisa bersaing, bisa lulus. Itu maksud saya.